menjuarai Liga Domestik, meraih trofi Liga Champions, dan bahkan memenangkan Piala Dunia sudah dirasakan oleh Charles Puyol. Bahkan dirinya menolak pinangan dari Real Madrid sebanyak 2 kali dalam karirnya. Dia adalah pemain paling berani dan bek yang sangat tangguh. Sementara banyak pemain sekarang ini mudah cemas hanya karena sedikit benturan di wajah mereka, khawatir kehilangan kesempatan jadi model atau iklan bernilai jutaan dolar. Puyol tidak peduli, seperti yang dikatakan oleh Franco Baresi, salah satu legenda sepak bola dunia. Puyol akan menaruh kepalanya di tempat yang tidak akan berani lakukan pemain lain dengan kaki mereka. Dan itu bukan hanya kata-kata, dia benar-benar melakukannya. Tidak heran kalau di antara 36 cedera yang dialami Puyol sepanjang karirnya, ada rongga mata yang retak, hidung patah, dan tulang pipi yang patah. Jadi, apakah kalian sudah siap mendengar kisahnya? Siapkan kopi kalian dan inilah Charles Puyol, sosok pemimpin sejati dari Katalan. Lahir di La Pobla de Segur, 13 April 1978, Charles Puyol Saforcada memulai karirnya dengan bermain di tim lokalnya, Pobla de Segur, dengan posisi yang sama seperti yang ia jalani selanjutnya, yakni di lini belakang. Perbedaannya adalah saat itu ia bermain sebagai kiper, bukan bek tengah. Namun, tak lama kemudian cedera pertama muncul dan bahunya tidak cukup kuat untuk melakukan penyelamatan yang dilakukan oleh pemuda yang menaruh sepenuh hati pada setiap penyelamatan. Untuk beberapa waktu, dia pindah ke depan untuk bermain sebagai penyerang. Meskipun terlihat sepele, ini adalah periode yang akan menjadi titik referensi dalam karirnya. Bermain sebagai penyerang dan berusaha mengalahkan bek lawan tentu membantu dia membaca pikiran lawan-lawan yang dihadapinya di kemudian hari dalam karirnya. Saat seorang pemandu bakat Barcelona datang, pemandu bakat itu malah pergi setelah babak pertama. Dia kecewa dengan kualitas pemain yang ada. Tak lama setelah itu, Puyol diberi kesempatan untuk mencoba di Zaragoza. Keluarganya bahkan ingat, suatu kali dia sengaja gagal setahun di sekolah agar bisa tetap bersama sahabatnya yang juga akan gagal. Bagi Puyol hanya ada satu pilihan, Barcelona atau tidak sama sekali. Bahkan dia lebih memilih bekerja di pabrik daripada harus bermain untuk klub lain. Baru setelah 2 tahun di akademi, tepatnya di tahun 1995, saat usianya 17 tahun, Barcelona mengundangnya untuk berlatih di akademi mereka, hanya untuk 1 hari. Puyol tahu bahwa kesempatan untuk masuk akademi Barcelona sangat kecil. Dia hanya diberi kesempatan untuk berlatih 1 hari saja, tanpa diberi janji apapun. Dia sadar bahwa kemungkinan besar setelah itu dia tidak akan dipanggil lagi. Tapi ayahnya yang sangat pekerja keras memberinya nasihat penting. Ayahnya bilang kalau dia pulang karena ada pemain lain yang lebih bagus, itu tidak masalah. Tapi kalau dia pulang karena ada pemain lain yang lebih keras berusaha, dia tidak akan diterima lagi di rumah. Dengan kata lain, ayahnya ingin Puyol bekerja keras dan tidak menyerah. Dan meskipun ada pemain yang lebih berbakat, Puyol terus berusaha. Setiap hari, Puyol datang ke akademi Barcelona, namun mereka memberitahunya untuk datang lagi besok. Setelah sekitar 30 hari, akhirnya Puyol diizinkan bergabung dengan akademi Barca secara permanen. Namun itu bisa dibilang terlambat, sebab beberapa bintang yang nantinya akan bermain bersamanya seperti Gerard Piqué, Cesc Fabregas, dan Lionel Messi, semuanya jauh lebih muda daripada Puyol yang baru berusia 17 tahun saat pertama kali bergabung dengan klub. Dia memulai karir sepak bolanya di Cantera sebagai gelandang bertahan, lalu naik ke tim B pada tahun 1997 dan beralih posisi menjadi bek kanan. Meskipun sudah jelas berbakat, dia belum memiliki posisi tetap yang menjadi ciri khasnya. Dia sabar menunggu, terus belajar tentang sepak bola, dan menunggu kesempatan untuk tampil. Tetapi kesempatan itu hampir tidak datang. Dengan Frank de Boer yang ada di depan Puyol dan sepertinya tidak ada peluang untuk bermain di tim utama, Malaga menerima tawaran dari Louis van Gaal untuk merekrut Puyol. Ia hampir saja pindah ke Costa del Sol yang selalu cerah. Namun, Puyol menolak tawaran itu dengan keras kepala dan tetap bertahan di tempat yang enggan ia tinggalkan. Ia baru saja melihat sahabat dekatnya, Xavi Hernandez, berhasil naik ke tim utama dan ingin mengikuti jejaknya. Bersama Xavi, Puyol akan menjalani karir yang luar biasa, yang tidak hanya memengaruhi Barcelona, tetapi juga Spanyol. Anehnya, Van Gaal awalnya tidak melihat potensi besar dalam diri Puyol. Meskipun karirnya penuh kontroversi, Van Gaal telah memperkenalkan banyak pemain yang akhirnya melampaui batas olahraga itu sendiri, seperti Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, dan tentu saja Xavi.
Setelah tawaran dari Malaga akhirnya ditinggalkan, Puyol segera diundang untuk mulai berlatih dengan tim utama dan langsung membuat kesan yang mendalam. Tapi bukan dengan bola, namun dengan gaya rambutnya yang membuat Van Gaal mencemoohnya. "Apa masalahmu?" tanya Van Gaal pada pemuda yang penuh percaya diri itu setelah sesi latihan selesai. "Kamu tidak punya uang untuk potong rambut?" lanjut Van Gaal. Debut Puyol datang tidak lama setelah itu sebagai pengganti Simao dalam pertandingan tandang melawan Valladolid yang berakhir dengan kemenangan 2-0 pada Oktober 1999 sebelum ia menjalani El Clasico setahun kemudian. Pertandingan itu sendiri sudah terkenal, tetapi yang satu ini tentu lebih panas dari yang sebelumnya. Luis Figo, mantan bintang yang dulu menjadi anak emas Camp Nou, kembali dengan sambutan yang sangat memanas bersama Real Madrid. Ini adalah pertandingan terkenal di mana kepala babi diselundupkan ke stadion dan dilemparkan ke arah Figo. Pertandingan yang sama di mana pemuda dengan rambut lebat itu menjaga pergerakan sang bintang dan menghentikan segala usaha Figo. Meskipun fokusnya terbagi, Puyol tetap menjaga Figo dengan ketat dan tampil sebaik mungkin. Tiba-tiba, nasib Puyol terlihat berubah menjadi lebih baik. Namun beberapa hari setelahnya, dia mengalami cedera lutut yang memaksanya menjalani operasi hanya 5 hari kemudian. Apa yang tidak mereka ketahui saat itu adalah meskipun berusaha pulih, Puyol mulai bermain sebagai bek tengah yang menunjukkan sisi garangnya, bahkan meraih penghargaan pemain muda terbaik liga. Sayangnya, Barcelona memasuki masa kekeringan trofi terpanjang sejak tahun 1930-an. Periode ini dimulai tepat ketika Puyol masuk ke tim utama dan baru berakhir 6 tahun kemudian, setelah terjadi krisis manajerial besar di klub. Mereka memecat Van Gaal, berjuang mencari penggantinya hingga akhirnya memanggilnya kembali hanya untuk memecatnya lagi. Meskipun Barcelona sedang berjuang, Puyol tetap menunjukkan dedikasinya di lapangan. Ini adalah salah satu dari banyak momen awal yang memberi gambaran kepada penonton tentang kejeniusannya. Gol pertamanya melawan Valladolid semakin memperkuat posisinya. Tetapi momen puncaknya datang pada pertandingan Liga Champions 2002 melawan Lokomotiv Moskow dengan kiper yang sudah melewatinya dan Puyol yang mundur menjadi satu-satunya pemain yang melindungi gawang kosong dari striker lawan yang mendekat. Ia terbang untuk menahan tembakan lemah itu dan berhasil menyelamatkan bola dengan dada. Bola itu dengan cara yang sangat sempurna, tepat mengenai lambang Barcelona di bajunya, dan dengan itu semuanya terpatri. Tidak ada lagi keraguan dan tidak perlu ada lagi pertanyaan. Dalam milidetik sebelum bola mengenai bajunya, ia masih belum terbukti di mata para supporter Toulouse. Namun dalam milidetik setelah bola memantul dari dadanya, ia telah menjadi pahlawan. Momen tersebut terjadi di tahun yang sama dengan masuknya Puyol ke skuad Piala Dunia 2002. Ia pergi ke Korea Selatan dan Jepang setelah sebelumnya meraih medali perunggu di Olimpiade 2 tahun sebelumnya. Meskipun dia masih dipandang sebagai bek kanan saat itu, perjalanan Spanyol di turnamen tersebut berakhir di perempat final dengan kekalahan kontroversial dari Korea Selatan yang membuat babak final Piala Dunia itu terlupakan bagi banyak orang di Spanyol. Di akhir tahun itu, meskipun perjalanannya bersama tim nasional mengecewakan, Puyol tetap mendapatkan pengakuan. Ia masuk dalam tim UEFA tahun ini dan mendapatkan perpanjangan kontrak yang tidak hanya menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad, tetapi klausul rilisnya juga naik menjadi 180 juta euro. Dengan Barcelona yang sedang terpuruk, klub-klub besar Eropa pun mulai meliriknya. Bahkan Manchester United sempat mendekat dan Puyol yang sangat setia pun mengakui, "Ada satu momen ketika saya berpikir untuk pergi. Kenapa tidak mengakuinya? Saya ingin memenangkan gelar dan saat itu kami tidak hanya gagal meraih kemenangan, kami bahkan hampir tidak bisa bersaing." Pada musim 2003-2004, Joan Laporta memenangkan pemilu. Rijkaard datang sebagai pelatih, Ronaldinho pun bergabung. Dan meskipun begitu, Barcelona menjalani satu musim tanpa trofi untuk terakhir kalinya. Ia mulai bermain di posisi bek tengah tak lama setelah itu, dan rasa hormat yang ia peroleh membuat rekan-rekan setimnya memilihnya sebagai kapten untuk musim 2004-2005 usai Luis Enrique pensiun dan berakhir dengan gelar La Liga. Gelar pertama Frank Rijkaard sebagai manajer dan pertama untuk Barcelona sejak 1999. Seperti yang bisa dikatakan Ronaldinho, "Aku di depan dan Puyol di belakang." Bahkan tepat saat musim berikutnya dimulai, keduanya mengalami momen yang cukup mengesankan. Saat Barcelona mengalahkan Mallorca 2-0, situasi mulai memanas dan Sergio Ballesteros mendapat kartu merah. Tetapi kali ini ketika Puyol mencoba menenangkan pemain tersebut, ia malah dihantam sebuah tamparan di wajah. Dan inilah yang menarik. Bukan hanya Puyol tidak membalas atau setidaknya memanggil wasit, tapi ketika Ronaldinho berlari menuju Ballesteros,
Puyol malah menahannya. Saya rasa ini lebih dari sekedar fair play. Bagi seorang pria yang dijuluki The Caveman, Puyol adalah salah satu pria terhormat yang pernah bermain di lapangan. Meskipun Puyol sangat pantas mendapatkan segalanya, tahun itu akan selalu menjadi salah satu yang paling berkesan dalam hidupnya. Ketika ditanya tentang final Liga Champions 2006, kebanyakan pemain Barcelona akan tersenyum bangga. Tetapi bagi Puyol, kemenangan hari itu adalah campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Setelah meraih gelar La Liga, final Liga Champions seharusnya menjadi puncak karirnya. Puyol teringat kembali bagaimana ia mungkin tidak pernah sampai di sana tanpa kata-kata ayahnya 10 tahun sebelumnya. Karena itu, ia membujuk ayahnya untuk datang ke Paris dan menyaksikan final tersebut. Ayahnya seorang pekerja keras yang tidak suka keramaian, bahkan belum pernah datang untuk menonton anaknya dari tribun. Itu adalah pertama kalinya. Saat itu, Puyol mengatur penerbangan pagi untuk memastikan ayahnya bisa kembali bekerja pada pukul 8 pagi keesokan harinya. Meskipun pada hari itu semuanya berjalan sempurna, ayahnya melihat Puyol mengangkat trofi Liga Champions dan dinobatkan sebagai bek terbaik di Eropa. Itu juga menjadi kali terakhir ayahnya menyaksikan Puyol bermain. Hanya beberapa bulan setelahnya, Josep Puyol meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja. Dan meskipun Puyol segera kembali bermain, kehilangan itu menghancurkan dirinya. Di level internasional, Spanyol mulai melepaskan diri dari stigma sebagai tim yang selalu gagal di turnamen besar, dimulai pada Piala Dunia 2006. Meskipun mereka kembali tersingkir di perempat final, permainan yang mereka tampilkan menjadi cerminan awal dari era kejayaan sepak bola Spanyol yang akan datang. Tidak ada yang lebih menggambarkan ini selain peran jika Spanyol sedang mengalami kebangkitan saat itu. Barcelona justru perlahan menurun. Pada musim 2006-2007, situasi di Barcelona mulai memburuk. Eto'o dan Ronaldinho terlibat perselisihan di ruang ganti. Mereka bersikeras bahwa hanya satu di antara mereka yang bisa bertahan di klub. Dan tentu saja, Puyol adalah satu-satunya yang meluangkan waktu untuk berbicara dengan keduanya dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan pada sesi latihan berikutnya, kamera sudah siap untuk merekam momen ketika kedua pemain itu bertemu. Namun, begitu mereka tiba, semuanya tersenyum lebar. Tetapi di akhir musim, mereka kehilangan gelar La Liga, menyelesaikan musim tanpa trofi, dan lebih parahnya lagi, lutut Puyol kembali bermasalah, memaksanya menjalani operasi kedua dan membuatnya terpaksa memakai gips yang membuatnya gila. Tanpa disadari, Puyol telah menggunakan sepak bola sebagai cara untuk mengatasi perasaannya sejak ayahnya meninggal. Namun, ketika sepak bola diambil darinya, segalanya menjadi sangat sulit. Begitu sulit hingga 70 hari kemudian, meskipun melawan perintah dokter, ia merobek gipsnya dan kembali berlatih. Seperti yang ia katakan, sepak bola adalah salah satu obat saya, dukungan saya. Setahun kemudian, meskipun situasi di Barcelona semakin buruk, musim panas itu menjadi momen paling penting bagi Spanyol. Pada Euro 2008, Spanyol diharapkan bisa melaju jauh, meskipun banyak orang ragu karena mereka dianggap sebagai salah satu tim besar yang selalu gagal di turnamen internasional, sama seperti Inggris. Namun, begitu turnamen dimulai, mereka langsung membuktikan diri dan mengubah pandangan itu. Puyol memimpin pertahanan Spanyol dengan luar biasa, membantu tim menjaga 3 clean sheet dan hanya kebobolan 3 gol, membawa mereka meraih gelar internasional pertama sejak 1996 dengan kemenangan 1-0 atas Jerman di final. Puyol pun terpilih masuk tim bintang turnamen dan dianggap sebagai bek terbaik oleh banyak penggemar. Setelah kegembiraan kemenangan itu mereda dan ia kembali ke Barcelona, segalanya berubah di ruang ganti. Setelah musim yang buruk, pada musim 2008-2009, Rijkaard dipecat dan Pep Guardiola yang masih belum berpengalaman diangkat sebagai penggantinya. Deco dan Ronaldinho juga meninggalkan klub mengikuti langkah Rijkaard. Namun, berita terbesar bukan tentang kepergian pemain-pemain tersebut, melainkan kedatangan seorang pemain muda yang bersama Puyol akan membentuk salah satu kemitraan pertahanan terbaik dalam sejarah sepak bola Spanyol. Gerard Piqué kembali ke Barcelona setelah 4 tahun di Manchester United. Dalam diri Piqué, Puyol menemukan seorang bek tengah berbakat yang hanya membutuhkan stabilitas dan seorang mitra yang bisa membimbingnya. Puyol yang lebih berpengalaman memberikan keduanya. Ia tak kenal lelah mengajarkan Piqué hal-hal baru, baik di pertandingan maupun latihan, dan selalu memastikan Piqué tetap fokus. Pendekatan Puyol bisa dibilang keras namun penuh kasih, atau yang sering disebut sebagai tough love. Berkat bimbingannya, Piqué berkembang pesat dan dia sering berbicara tentang betapa besar pengaruh Puyol dalam karirnya. Bersama-sama, Puyol dan Piqué membentuk kemitraan bek tengah yang sangat kuat, mungkin salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Spanyol.
Kemitraan ini menjadi bagian penting dari kesuksesan Barcelona yang mulai memainkan sepak bola indah setelah melewati awal musim yang sulit. Setiap pemain merasa diremajakan di bawah kepelatihan Guardiola, dan Puyol merasakannya lebih dalam dari yang lain. Puncaknya adalah treble pertama dalam sejarah klub. Tidak hanya treble, tetapi sextuple dalam waktu 1 tahun yang tidak pernah dicapai tim Spanyol lainnya sebelum atau sesudahnya. Puyol sekali lagi mengangkat trofi Liga Champions, menyamai pencapaian idolanya Maldini sebagai satu-satunya pemain yang mengangkat 2 trofi tersebut sebagai kapten. Mereka mengalahkan Manchester United yang kala itu diperkuat Ronaldo dengan skor 2-0. Musim berikutnya, 2009-2010, membawa lebih banyak kesuksesan bagi Barcelona yang memenangkan 4 trofi lagi, termasuk Piala Dunia antar klub, Piala Super Spanyol, Piala Super UEFA, dan gelar La Liga. Di tingkat internasional, setelah kemenangan Spanyol di Euro 2008, seluruh negara memusatkan perhatian pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan harapan tinggi. Spanyol jelas menjadi favorit dengan skuad yang dipenuhi talenta luar biasa. Puyol kembali bergabung dengan Pique di lini belakang bersama dengan Sergio Ramos, Juan Capdevila, dan Iker Casillas yang masih bertahan sejak Euro 2008. Mereka kembali bertemu Jerman. Jerman melaju dengan penuh kekuatan menuju semifinal, menghancurkan Inggris 4-1 di babak 16 besar dan Argentina 4-0 di perempat final. Serangan Jerman sangat kuat, namun pertahanan Spanyol dengan Puyol sebagai pilar utamanya tetap kokoh dan tidak pernah terlihat terancam. Sebaliknya, pertandingan itu berlangsung seperti semifinal Piala Dunia pada umumnya, tegang, ketat, dan penuh dengan sedikit peluang. Pada menit ke-73, Spanyol mendapatkan tendangan sudut. Xavi mengirim bola tepat ke titik penalti. Sekilas, Pique tampak akan menyundul bola, namun tiba-tiba Puyol muncul dan berhasil menyundul bola ke gawang. Semua kesedihan Spanyol di Piala Dunia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun seolah terlupakan saat ia menyundul bola dengan keras ke gawang. Dalam 100 penampilannya untuk negaranya, Puyol hanya mencetak 3 gol. Namun gol ini pasti lebih berharga daripada sebagian besar gol dalam sejarah sepak bola Spanyol. Dan meskipun ada yang menganggapnya beruntung, sebenarnya Puyol sudah mempersiapkan set piece tersebut dengan matang sebelumnya. Bahkan beberapa bulan sebelumnya di El Clasico, dia mencetak gol serupa. Momen itu juga menjadi agak ironis karena saat merayakan gol, Puyol sempat mencium bendera Katalan di band kaptennya, yang sempat membuat beberapa fans marah. Setelah itu, Puyol benar-benar berhasil memenangkan hati seluruh negara. Bahkan Ratu Spanyol datang ke ruang ganti untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, momen ikoniknya adalah saat ia berjabat tangan dengan Ratu meskipun hanya mengenakan handuk. Tak lama setelah itu, Spanyol resmi menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda 1-0. Dan di akhir tahun, Puyol bahkan menduduki peringkat ke-11 dalam daftar nominasi Ballon d'Or. Tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya 12 hari setelah pengumuman Ballon d'Or, Puyol mengalami cedera lutut untuk ketiga kalinya dan harus absen hampir sepanjang musim. Meskipun hanya bermain 2 menit di final Liga Champions 2011, Puyol tetap meninggalkan jejak besar. Pada saat itu, jika dia sekedar mengangkat trofi, itu sudah cukup membuatnya menjadi kapten paling sukses sepanjang masa, mengalahkan Maldini. Tetapi Puyol melakukan sesuatu yang lebih mulia. Dia menyerahkan ban kapten kepada Eric Abidal dan membiarkannya mengangkat trofi sebagai ganti dirinya. Mengapa? Karena Abidal baru saja sembuh dari kanker. Puyol menjelaskan sendiri, "Saya benar-benar percaya itu adalah momen terbesar dalam karir saya. Sulit untuk dijelaskan untuk bagaimana dia berjuang. Dia yang paling layak." Seandainya nasib Puyol sebaik nasib orang-orang di sekitarnya, mungkin dia akan ada di sana untuk memenangkan Piala Eropa lagi bersama timnas Spanyol. Sayangnya, operasi yang dia jalani tidak memberikan waktu yang cukup dan lututnya tidak bisa bertahan lebih lama. Dan tidak lama setelah itu, karir internasionalnya berakhir di angka 100 penampilan. Vicente Del Bosque memberikan penghormatan yang tulus untuknya. Charles telah menjadi contoh yang luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Ia pantas mendapatkannya atas apa yang telah ia lakukan. Bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakannya. Meskipun ia berusaha keras untuk menunda operasi keempat, Puyol masih berhasil membuat dunia terkagum dengan keterampilan kepemimpinannya untuk terakhir kalinya. Tepat di tengah-tengah kekacauan El Clasico, Pique dihantam dengan sebuah korek api yang dilempar dari tribun. Meskipun Pique ingin menunjukkan benda tersebut kepada wasit, Puyol langsung menghentikannya dan tidak punya waktu untuk kebodohan semacam itu. Dia lantas mengambil korek api itu dari tangan Pique, melemparkannya jauh melewati garis gawang, dan memberitahunya untuk fokus pada pertandingan. 6 pertandingan kemudian, operasi keempat yang sudah terkenal itu tidak bisa dihindari lagi.
Meski sering cedera, banyak orang mulai berbicara tentang pensiunnya. Namun sekali lagi, Puyol membuktikan bahwa tindakannya lebih berbicara daripada kata-kata. Di akhir musim 2012-2013, dengan trofi La Liga lainnya untuk diangkat, ia menyerahkan kehormatan itu. Tangan Eric Abidal digenggam dan Tito Vilanova yang berjuang melawan kanker diminta untuk maju. Puyol menyerahkan trofi kepada keduanya dan mundur dari pandangan saat mereka mengangkatnya. Seperti yang sering dikatakan, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Musim berikutnya menjadi musim terakhir Puyol, tetapi lagi-lagi karirnya terganggu cedera. Setelah merasa tubuhnya tidak lagi mampu bertahan, ia memutuskan untuk mengakhiri karir gemilangnya yang telah membawanya meraih semua trofi di level klub dan internasional. Pekerjanya yang penuh kehormatan, ia menolak untuk memanfaatkan klub yang sangat dia cintai demi uang. Ia memutuskan kontraknya di tempat, mengadakan konferensi pers, mengumumkan pensiun dan pergi tanpa ribut, tanpa drama. Pada video selanjutnya.